Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Resmi, MotoGP Indonesia 20 Maret 2022, panggung Jokowi lagi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Akhirnya, Indonesia resmi masuk dalam kalender MotoGP 2022. Dan yang cukup mengagetkan, GP Mandalika akan digelar pada seri kedua setelah GP Qatar. Karena awalnya saya pikir Indonesia akan dapat giliran terakhir seperti Sepang Malaysia. Mengingat lokasinya berdekatan, karena Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia akan mengisi jadwal terakhir secara berturut-turut. Bagi saya dan banyak fans MotoGP Indonesia, ini jelas kabar gembira, karena ini menjawab harapan kita semua. Selama bertahun-tahun orang Indonesia harus numpang nonton MotoGP di Malaysia. Saya tahu betul ketika dulu masih kuliah di sana, ada banyak orang Indonesia yang beli tiket pulang pergi di hari yang sama ke Malaysia. Bahkan, Air Asia punya paket khusus nonton MotoGP. Jadi, keluar dari bandara akan langsung diantar bus ke pintu masuk sirkuit Sepang. Setelah pertandingan selesai pun, akan ada bus yang menunggu para penumpang dan langsung diantar ke bandara lagi. Waktu itu saya belum terlalu suka dengan MotoGP. Sempat berpikir, gila juga orang-orang kita. Kebanyakan duit, nonton MotoGP sampai rela beli tiket pesawat pulang pergi di hari yang sama. Tapi sekarang saya paham, untuk sebuah kesenangan, memang selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, dengan adanya MotoGP di Mandalika, ini jelas akan membuat banyak orang-orang yang selama ini secara rutin terbang ke Malaysia hanya untuk nonton balapan, sekarang mereka bisa menikmatinya di negara sendiri. Jelas kita bisa lebih santai menikmati, lebih banyak teman dan tidak perlu pakai paspor pula. Kalau mau bersantai di Mandalika, sehari 2 hari pun tidak perlu khawatir kekurangan duit. Intinya semua persiapan yang biasanya dilakukan orang-orang yang bepergian ke luar negeri untuk nonton MotoGP, nantinya tidak perlu lagi dipersiapkan. Karena kita nontonnya di negeri sendiri, mau jajan, kuliner, dan sebagainya jelas akan lebih nyaman dan murah. Kita pun tidak perlu khawatir jika melihat harga tiket pesawat hari ini dari Surabaya ke Mandalika. Masih sangat terjangkau dan lebih murah daripada tiket ke Malaysia. Dan ini menjadi kabar baik selanjutnya. Selain itu, dengan menjadi tuan rumah seri kedua, ini membuat balapan MotoGP di Mandalika akan menjadi seri yang menarik. Masih dalam perebutan juara, berbeda. Misalnya, kalau menjadi tuan rumah seri terakhir seperti Malaysia, kadang juaranya sudah ketahuan sehingga balapan jadi kurang greget, kurang drama. Bulan Maret sebentar lagi, sekitar 5 bulan lagi. Sudah kebayang gak gimana meriah dan hebohnya MotoGP Mandalika nanti? Padahal kita masih belum selesai merayakan megahnya PON Papua. Ya, itulah Jokowi. Sangat terencana, panggungnya tertata rapi sampai 2024 nanti. Karena setelah gelaran MotoGP, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Mungkin ini juga yang membuat MotoGP Indonesia digelar di awal tahun. Karena akhir tahun kita akan sibuk untuk menerima pemimpin negara-negara maju di dunia beserta stafnya untuk melakukan pertemuan dan rapat di Indonesia. Lagi-lagi, yang ini pun adalah panggung besar untuk Presiden Jokowi. Jika tahun 2018 lalu saat annual meeting IMF dan Bank Dunia, Jokowi menyampaikan pidato dan menyinggung soal Game of Thrones, maka menarik menunggu tahun depan, Presiden akan berpidato dengan tema apa? Jangan-jangan Squid Game, hehehe. Ya, apapun itu, ini adalah panggung besar yang berturut-turut akan menjadi milik Pak Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi tidak akan punya ruang untuk menyerang Jokowi. Ya gimana, publik akan selalu bersorak dengan panggung besar dan megah itu. Semoga 20 Maret 2022 nanti MotoGP Mandalika dapat berjalan sukses dan pemerintah dapat memberikan akses penuh tanpa batasan jumlah penonton. Mengingat kasus virusnya sudah hampir tidak ada, sementara vaksinasi sudah lebih dari 100 juta orang dan kemungkinan kebal atau pernah terpapar sudah lebih dari 150 juta orang. Akhir kata, selamat kepada Presiden Jokowi yang selalu mendapatkan panggung megah atau menciptakannya sendiri. Yang pasti, semua ini sangat terencana dan hasil jerih payah banyak pihak, tidak tiba-tiba atau tanpa sengaja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Formula E batal di Monas, bukti hamburkan duit rakyat. Ditulis oleh Anto Cahaya. Proyek ambisius Anies Baswedan untuk tetap selenggarakan Formula E sampai detik ini masih cukup hangat dibicarakan oleh rakyat. Di tengah aksi penolakan wakil warga DKI Jakarta sampai rencana digulirkan interpelasi fraksi PDIP dan PSI yang akhirnya digagalkan oleh rekan-rekan mereka sendiri dari fraksi lainnya.
Sejauh ini Anies lumayan sukses menjadi topik perbicaraan sejumlah pihak. Media seperti tak henti-hentinya memberitakan sepak terjangnya. Tapi sayang bukan prestasi yang sedang viral, tapi aksi kontroversialnya. Kendati demikian, sosok ini tetap dicintai oleh para pendukungnya. Mereka percaya, semua yang menantang dan tidak suka Anies Baswedan dipahami sebagai upaya menjegal nama Anies di pentas nasional. Dan begitulah ciri-ciri pendukung yang buta literasi atas fakta. Tidak objektif, cenderung sangat protektif. Dipastikan Formula E yang dimasalahkan oleh banyak pihak ternyata tidak jadi diselenggarakan di Monas. Setelah sebelumnya dilakukan uji coba, ternyata trek kurang panjang. Padahal aspal sudah dikerjakan, ratusan pohon sudah ditebang. Dana sudah digunakan untuk menyiapkan venue, fasilitas sudah disiapkan tapi tiba-tiba batal. Lantas bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Sedang jalan sudah dibuat, aspal hitam sudah digelar sebagai sirkuit. Kemudian bagaimana nasib ratusan pohon di Monas yang terlanjur ditebang? Apakah bisa dikembalikan ke bentuk semula? Padahal ratusan pohon di Monas itu memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Selain untuk hutan kota dan paru-paru kota Jakarta yang tidak kalah pentingnya, adalah sejarah yang ada di sekitar pohon tersebut. Masalahnya pohon-pohon tersebut ditanam oleh kepala presiden atau kepala negara sebagai simbol persahabatan ketika berkunjung ke Indonesia. Dengan demikian memiliki nilai sejarah yang tinggi dan tidak dapat tergantikan oleh materi. Akan tetapi demi ambisi Anies Baswedan, pohon-pohon itu sama sekali tidak ada arti. Kini Jack Pro sebagai penyelenggara sibuk mencari venue dan lucunya mereka beralasan tidak diselenggarakannya Formula E di Monas sulitnya izin dari pemerintah pusat, sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal. Seolah mereka seperti sedang mengkambing hitamkan pemerintah pusat. Analoginya sederhana, jika pemerintah pusat tidak memberikan izin, tentu trek yang sudah dibuat tidak akan pernah terjadi. Pohon-pohon masih utuh, tidak dikangkangi dan ditebangi demi ambisi. Dipikirnya seluruh warga DKI Jakarta dan rakyat Indonesia bego semua. Dan tidak hanya sampai di sana, Project Director Sportainment Jack Pro Muhammad Maulana mengundurkan diri dari Jack Pro. Semasa di Jack Pro, Maulana terlibat dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta. Maulana selama di Jack Pro menjabat sebagai Strategic Business Unit atau SBU Sportainment Jack Pro. Maulana merangkap SBU terkait Formula E. Kendati Direktur Jack Pro Gunung Kartiko memohon pengunduran Maulana tidak dikaitkan dengan kisru Formula E, tetapi tentu saja publik tetap mensikapi sebaliknya. Jika pengunduran diri tersebut terkait dengan kondisi Formula E yang memang nampak carut marut. Itu nampaknya sebuah indikator yang tidak baik. Tanda-tanda Formula ini hanya akan melahirkan persoalan sudah terlihat sejak awal bakal diselenggarakan. Dan faktanya dari 5 tahun, rencana awal akhirnya menjadi hanya 3 tahun atau kali penyelenggaraan. Dimulai dari tahun 2022, 2023, dan 2024, yang artinya tepat tahun pemerintah selenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum. Anies Baswedan nampaknya akan tetap ngotot selenggarakan seperti yang sudah diduga banyak pengamat dan masyarakat karena event Formula E